Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indanira dengan NIM akhir 178. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban kerja saya untuk UAS analisis industri. Nah, untuk kasus yang pertama itu dari perusahaan Rasain yang ingin masuk ke pasar makanan rumahan berbasis online yang saat ini sangat besar tetapi belum ada satupun pemain yang dominan, di mana ada lebih dari 75.000 penjual dan tidak ada yang menguasai lebih dari 1% pasar. Maka tentunya persaingan ini terjadi di banyak tempat dan tanpa pemimpin. Nah, untuk itu kan diminta untuk strateginya. Nah, sebelum untuk kita mengetahui yang mana strateginya, kita analisis dulu untuk melalui beberapa framework. Nah, yang pertama itu dari Porter's Five Force Analysis atau dari framework Porter's Five Force. Nah, yang pertama ini ada aspek ancaman pendatang baru. Nah, di mana analisisnya itu buka usaha makanan rumahan cukup dengan dapur pribadi, bahan sederhana, dan akses ke GoFood dan GrabFood. Nah, untuk bagi perusahaan Rasain sendiri, tentunya Rasain itu harus bergerak cepat dan punya diferensiasi yang kuat supaya tidak tenggelam di pasar yang mudah dimasuki. Lalu juga ada kekuatan pemasok, di mana bahan pokoknya itu mudah didapat, tetapi harganya itu fluktuatif, bisa mudah dengan naik turun, seperti kebutuhannya itu ada telur, ayam, dan minyak. Nah, maka dari itu, perusahaan Rasain ini perlu mengantisipasi dengan perlu adanya kerjasama langsung dengan petani atau koperasi, jadi dari sumbernya langsung, untuk memastikan bahan baku itu tetap stabil dan harganya itu bersaing. Lalu juga ada kekuatan pembeli di mana konsumennya itu mempunyai banyak pilihan dan bisa berganti penjual kapan saja. Loyalitasnya cukup rendah. Nah, tentunya perusahaan ini harus mengantisipasi dan perlu eh, eh, was-was atau memperhatikan juga tentunya harus ada alasan yang kuat bagi konsumen untuk memilih dan bertahan bersama rasa ini sendiri. Misalnya dari program loyalty, kualitas makanan, ataupun pengiriman cepat, ataupun kemudahan untuk mengakses atau bertransaksi di Rasain. Nah, lalu juga ada ancaman produk dari substitusinya, di mana ada warteg, ada makanan cepat saji yang murah, ada frozen food, atau juga bisa masak sendiri. Nah, tentunya perusahaan Rasain ini perlu menunjukkan keunggulan, yaitu rasa rumahannya, yang dimana lebih sehat, lebih praktis, dan juga higienis. Lalu juga ada persaingan di industrinya, itu eh, dari analisisnya itu tentunya sangat padat dan dari data yang diberikan juga lebih dari 75.000 penjual, di mana sangat padat dan adu harga umum itu terjadi. Nah, lalu juga perusahaan rasain ini perlu melakukan hal yang perlu dilakukannya itu jangan ikut perang harga, di mana fokus pada kualitas, packaging yang menarik, dan kemudahan pemesanan untuk menciptakan nilai yang lebih. Nah, lalu selanjutnya ada force driving industry. Nah, di mana force driving industry ini ada beberapa tren besar yang mendorong kenapa industri makanan rumahan itu akan terus tumbuh dan kompetitif. Nah, yang pertama itu ada digitalisasi, di mana masyarakat Indonesia itu semakin terbiasa pesan makanan lewat handphone. Lalu juga tentunya dengan kebiasaan baru ini atau dari eh, behavior baru ini membuka peluang bagi usaha seperti Rasain yang bisa membangun aplikasi sendiri dan tidak bergantung pada GoFood atau GrabFood selamanya.
Lalu juga ada tren gaya hidup sehat dan bersih, di mana konsumen ini semakin peduli mengenai kebersihan dapur, bahan, dan nutrisi. Nah, di mana banyak penjual rumahan ini tidak mempunyai standar kebersihan, tentunya hal ini menjadi keunggulan bagi Rasain yang punya SOP dapur dan sertifikasi higienis. Nah, kemarin juga ada kasus yang ramai yaitu Jatinangor yang di mana dari proses produksinya itu tidak higienis karena seperti kayak mentang-mentang tidak terlihat oleh konsumen, jadi mereka seenaknya untuk berproduksi. Nah, di situ Rasain ini tentunya em, menjawab dari keresahan customer itu dengan menerapkan SOP yang lebih ketat. Lalu juga ada urbanisasi dan kesibukan, di mana semakin banyak orang tinggal di kota dan sibuk bekerja, lalu juga waktu masaknya itu semakin sedikit, jadi permintaan makanan siap antarnya itu akan lebih meningkat. Nah, tentunya hal ini menjadi target utama pasar kita, di mana orang yang sibuk tinggal di kota dan butuh makanan cepat tapi tetap berasa buatan rumah. Karena tidak dipungkiri banyak teman-teman yang perantauan itu sering rindu dengan masakan rumah. Nah, lalu selanjutnya itu ada competitor analysis framework di mana ada beberapa dimensinya. Yang pertama itu dari Future Girls. Nah, penjual dari penjual kecil di marketplace ini cenderung hanya untuk menambah penghasilan. Sementara untuk cloud kitchen umumnya itu ekspansi cepat di kota besar. Maka rasa ini nih, target kita ini tentunya bisa mendominasi pasar niche makanan rumahan secara nasional. Nah, untuk ada beberapa dimensi lainnya seperti current strategy, capabilities, assumption, dan response, di mana Rasain ini mempunyai target, diharapkan memiliki target untuk lebih membangun brand rasa hominya dengan menu khas, rasa konsisten, dan sistem yang kontrol kualitas. Lalu juga capabilities-nya tidak seperti penjual kecil atau cloud kitchen pada umumnya, yaitu dengan mengkombinasikan teknologi sistem pelatihan dan jaringan mitra home chef. Lalu juga ada assumption di mana pasar makanan rumahan ini akan tumbuh secara nasional, akan lebih pesat lagi, terutama di wilayah urban dan suburban. Lalu juga untuk sebagai respon, yaitu tidak seperti penjual kecil yang hanya bisa yang cukup dengan meniru menu atau dengan menurunkan harga. Nah, Rasain ini diharapkan harus terus berinovasi secara menu, lalu juga menjaga kualitas dan memperkuat komunitas dengan mitra-mitranya. Lalu next, nah di sini mulai memasuki untuk strateginya, di mana dari framework generic strategy yaitu Porter, di mana strategi Rasain ini bisa mengambil strategi fokus differentiation dan cost leadership yang parsial. Nah, yang pertama itu target pasarnya. Tentunya Rasain ini tidak akan mencoba melayani semua orang karena kita perlu fokus utamanya adalah pada konsumen muda usia produktif sekitar 18 sampai 40 tahun yang terdiri dari pekerja urban, yaitu yang tinggal di kota besar, sibuk bekerja, di kantor, tidak sempat masak, butuh makanan yang cepat, bersih, praktis, lalu juga terbiasa pakai aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu juga ada yang mempunyai karakter peduli pada kebersihan, pada menariknya kemasan, dan juga efisiensi waktu. Dan juga selain dari pekerja urban, tentunya mahasiswa perantau ini menjadi target sasaran pasar kita, di mana tinggal di kos atau asrama, hidup jauh dari orang tua, tidak punya fasilitas masak yang lengkap, sering makan di luar, tentunya juga sumber daya dari keuangannya terbatas, tetapi tetap ingin makanan yang enak dan aman, lalu juga aktif di media sosial, responsif terhadap promo dan community. Nah, lalu untuk strategi pembedanya atau strategi diferensiasinya itu untuk membuat produk Rasain berbeda dan lebih menarik dibanding ribuan penjual lainnya, beberapa hal yang perlu Rasain tunjukkan adalah
resep standar sama dengan resep konsistensi, di mana semua makanannya itu dimasak dengan resep standar, jadi rasa tidak berubah-ubah. Ini tentunya berbeda dari UMKM lain yang kadang rasa hari ini dan besok berbeda. Bahkan untuk sebesar gacuan pun, ini dari pengalaman pribadi saya juga kadang porsinya lebih banyak pada hari ini, kadang besoknya porsinya lebih dikit. Bahkan untuk cabainya pun tingkat kepedasannya itu pun misalkan level 2 kadang di hari ini tuh level 2-nya itu terasa pedas sekali, kadang di hari-hari lainnya itu level 2 saya pesan level 2-nya itu kok pedasnya berbeda, tidak sepedas yang kemarin seperti itu. Jadi kita konsisten rasanya. Nah, lalu untuk packagingnya itu tentunya juga ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan kotak makanan biodegradable, tidak menyampah gitu, dan terlihat lebih profesional dan tentunya menarik karena mengingat Gen Z sekarang itu kadang memutuskan untuk membeli atau bertransaksi sesuatu itu karena lucu gitu. Nah, tentunya dari packaging ini bisa menjadi sebuah strategi yang bagus untuk dikembangkan. Lalu juga ada desain brand yang modern, di mana logo, desain menu, dan foto makanan itu tampil bersih dan profesional, bukan hanya asal jepret dari HP. Jadi terlihat profesional. Nah, lalu juga nama menu yang emosional. Nah, misalnya ada nama ayam rica bunda atau tumis sayur Mbok Darmi. Jadi membuat nama-nama menunya itu sehingga membuat konsumen merasa dekat dan secara emosional. Karena yang kita jual itu tidak hanya misalkan nasi ayam geprek saja. Jadi ada khasnya misalkan ayam geprek Mbok siapa gitu. Karena lebih terasa homey gitu. Itu yang kita tonjolkan value kita itu karena kita rasanya homey dan seperti masakan rumah seperti itu. Nah, lalu juga ada waktu pengiriman, itu delivery-nya itu cepat, di mana dapurnya itu terletak di area strategis, jadi pengiriman bisa kurang dari 30 menit, sehingga cocok untuk pekerja yang hanya punya waktu makan singkat, seperti untuk makan-makan siang. Nah, tentunya tujuan dari strategi diferensiasi ini membuat konsumen merasa mereka bukan cuma beli makanan, tapi dibikinkan oleh ibu di rumah, walaupun dikirim secara digital. Nah, lalu selanjutnya ada cost leadership parsial, di mana menekan biaya tapi tidak murahan. Karena menurut saya rasain ini tidak perlu perang harga, tetapi tetap perlu efisien supaya harga jualnya itu masuk akal. Nah, seperti dengan membeli bahan baku secara massal langsung dari petani atau koperasi, jadi dari sumbernya, dan juga bisa menggunakan cloud kitchen secara bersamaan, di mana tentunya bisa hemat gas, listrik, dan sewa tempat. Maaf. Nah, lalu juga dengan secara operasionalnya, sistem digitalnya maksud saya secara operasionalnya menggunakan teknologi untuk manajemen pesanan, stok bahan, jadwal masak, dan pengiriman. Sistem ini bisa bekerja lebih cepat dan rapi. Jadi mengintegrasikan dengan teknologi. Di mana tentunya tujuan dari strategi ini tuh harga makanan bisa tetap terjangkau untuk konsumen, tetapi usaha tetap untung dengan margin 12 hingga 18%. Nah, lalu selanjutnya strategi pemilihan pasar atau dari buyer selection and energy framework. Nah, di mana kita tidak bisa melayani semua tipe pembeli, maka kita pilih segmen yang paling cocok dengan strategi kita dan kapasitas kita. Di mana ada beberapa kriteria, tentunya seperti yang sudah dimention sebelumnya, kita memilih segmen untuk pekerja urban dan mahasiswa. Karena mengingat dari kebutuhan dan kapasitas itu seperti butuh makanan cepat, ya orang yang jarang masak, dan juga kita bisa menyediakan makanan yang cepat, enak, murah, dan juga makanan rumahan. Lalu juga untuk potensi pertumbuhannya itu tinggi bagi pekerja urban dan untuk mahasiswa juga tentunya sangat tinggi karena gaya hidupnya yang mirip. Lalu juga secara akses digitalnya tentunya dari baik pekerja urban maupun mahasiswa ini keduanya sangat aktif di sosial media, di kehidupan internet,
sehingga akan mudah untuk bertransaksi. Nah, lalu juga untuk biaya layanannya, untuk pekerja urban cukup rendah karena tinggal di apartemen atau kantor yang terkonsentrasi, sehingga satu dapur bisa melayani banyak orang sekaligus. Dan untuk mahasiswa itu cukup efisien karena kos-kosan dan kampus padat dan terpusat, jadi logistik tetap bisa dioptimalkan. Nah, yang selanjutnya ini ada estimasi modal dan forecasting, di mana eh, untuk komponen dari biayanya setup untuk Three Cloud Kitchen-nya itu sebesar 1,5 M, yang dimana satu Cloud Kitchen-nya itu sebesar 500 juta kurang lebih. Lalu juga ada sistem gizi dan pelatihannya itu 1 M, aplikasi dan loyalty sistemnya itu ditotalkan 600 juta, promosi awalnya 1 M, modal kerja 3 bulannya itu 2 M, sehingga total investasi awalnya itu sebesar 6,1 miliar. Nah, untuk dari aspek keuangannya, produksi porsi per tahunnya itu sebesar 1.080.000, sehingga harga rata-ratanya itu 40.000, di mana total GMV-nya itu 43,2 M, yang dimana fee rasainnya itu sebesar 15%, yaitu akan menghasilkan 6,48 M. Nah, dari biaya tetap operasional, biaya variabel, EBITDA, depresiasi, EBIT hingga pajak, sehingga akan didapatkan net income dalam tahun pertama itu sebesar 608,4 juta. Nah, untuk cash flow-nya sendiri dan payback-nya itu ditambah depresiasi 400 juta, cash flow bersih tahun pertama itu 1 M kurang lebih, dan diperkirakan break even point-nya itu di tahun keempat sampai 5. Nah, untuk kegiatan timeline-nya sendiri, di mana tahun 2025 ini itu kegiatannya launch 3 dapur, bisa di Jakarta, bisa di Jogja, intinya pada kota-kota yang banyak pekerja urbannya dan mahasiswanya, dan juga itu bisa meluncurkan aplikasi beta, merekrut mitra, promo lokal. Nah, untuk di tahun selanjutnya bisa menambah dapur lagi untuk beberapa kota besar. Lalu juga di tahun-tahun selanjutnya mungkin bisa mencapai lebih banyak dapur dan memulai franchise. Nah, untuk kesimpulan dari strateginya itu, nah, dari produksinya sendiri itu strateginya bisa cloud kitchen dan juga mitra home chef dengan SOP dan pelatihan yang cukup ketat. Lalu untuk produknya sendiri, menunya khas rumahan dengan sub-brand terstandar, jadi menggunakan nama-nama menu yang emosional, seperti yang sudah di-mention sebelumnya. Lalu juga untuk harganya itu bersaing, tidak banding, dan efisiensi lewat pembelian terpusat. Jadi dari bahan bakunya sendiri, kita mencari yang terpusat langsung dari penjualnya. Lalu juga untuk promosinya itu melewati storytelling, loyalty program, dan juga influencer lokal. Secara teknologinya juga mengembangkan aplikasi pemesanan yang mudah diakses, ada reviewnya, rekomendasi menu, dan juga ada poinnya. Lalu juga untuk customer-nya ya pekerja urban, mahasiswa, dan juga ditargetkan repeat buyer dan juga langganan. Lalu untuk secara pertumbuhannya bertahap tapi konsisten kota demi kota dengan perhitungan. Nah, lalu selanjutnya kasus yang kedua. Eh, untuk kasus ini, di mana ada Voltizen, yaitu startup penyedia stasiun pengisian daya kendaraan listrik yang menargetkan wilayah urban hingga pedesaan di tengah pesatnya pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia, di mana dalam 2 tahun terakhir ini jumlah kendaraan listrik meningkat 234% dan pemerintah menargetkan 4 juta unit kendaraan listrik pada 2030 untuk menekan emisi gas rumah kaca. Namun industri ini masih menghadapi tantangan seperti ketidakpastian regulasi, meskipun peluang besar hadir seiring masuknya investor dan pemain global seperti Tesla, BYD, dan Hyundai. Nah, tentunya Voltizen ini perlu merancang strategi yang dimana diharapkan pertumbuhannya itu 120% per tahun dengan pendekatan jangka panjang berbasis analisis pestal dan perencanaan keuangan yang matang untuk merebut posisi kompetitif di pasar yang terus berkembang. Nah, untuk yang pertama itu ada analisis pestalnya sendiri.
Nah, yang pertama dari secara politik dan legalnya, tentunya eh, pemerintah Indonesia itu telah menerbitkan berbagai regulasi yang mendorong penggunaan kendaraan listrik, seperti insentif pajak, bantuan pembelian kendaraan, dan dukungan pembangunan infrastruktur pengisian daya. Namun, aturan mengenai distribusi SPKLU ini masih berubah-ubah, di mana salah satunya ada ketentuan bahwa setiap 5 SPKLU di kota besar harus terdapat minimal 1 SPKLU di daerah rural. Selain itu, tarif listrik di SPKLU juga ditetapkan pemerintah, yaitu maksimal 2.467 per kWh. Tentunya hal ini membuat strategi penetapan harga voltigennya ini tidak bisa sepenuhnya fleksibel dan harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Lalu secara ekonomiknya, pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia ini sangat signifikan. Misalnya, mobil listrik terjual sebanyak 10.000 unit pada 2022 dan meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi lebih dari 43.000 unit pada tahun 2024 dengan target 4 juta kendaraan listrik pada 2030. Nah, tentunya kebutuhan SPKLU ini akan meningkat drastis. Di sisi lain, investasi asing yang masuk ke Indonesia menunjukkan kepercayaan pasar terhadap sektor ini, sehingga membuka kemungkinan bagi Voltizen untuk menjalin kerjasama strategis dan mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Lalu juga ada secara sosial, di mana masyarakat Indonesia ini khususnya di wilayah perkotaan semakin sadar akan pentingnya energi ramah lingkungan. Karena banyak juga keluhan seperti kalau misalkan kita berada di belakang truk atau mobil atau motor yang asap knalpotnya itu sangat hitam, itu kan sangat mengganggu ya untuk kita. Nah, masih terdapat kekhawatiran tentang keterbatasan akses SPKLU, terutama di kota besar. Hal ini disebut, maaf, hal ini disebut sebagai range anxiety, di mana Voltizen itu dapat menjawab kebutuhan tersebut dengan membangun jaringan SPKLU yang terintegrasi dan merata, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik. Lalu juga ada secara teknologikal, di mana perkembangan teknologi fast charging hingga 150 kW memungkinkan efisiensi waktu pengisian. Lalu juga Voltizen ini perlu mengembangkan aplikasi digital untuk navigasi, reservasi, dan pembayaran sehingga atau juga menyediakan aplikasi mobile untuk memudahkan transaksi. Lalu juga secara environmental, di mana dengan komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contributions untuk mengurangi emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030, di mana pembangunan SPKLU yang menggunakan panel surya dan penyimpanan energi akan memberikan nilai tambah dari sisi keberlanjutan dan memungkinkan startup seperti Voltizen untuk mendapatkan dukungan pemerintah maupun insentif dari ESG atau Environmental, Social, and Governance. Nah, secara legalnya juga, Voltizen ini harus tunduk pada regulasi terkait izin pendirian SPKLU, di mana seperti izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, serta standar keamanan instalasi listriknya. Selain itu, kerjasama dengan PLN sebagai penyedia listrik utama di Indonesia juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan kontinuitas pasokan dan kestabilan tarif. Nah, yang selanjutnya itu untuk strateginya. Strategi untuk Voltizen. Yang pertama itu dari Generic Strategy Porter, di mana menekankan differentiation broad, di mana yang sudah dimention sebelumnya, fast charging, tenaga surya, dan aplikasi terintegrasi ini bisa dijadikan strategi untuk Voltizen. Untuk Voltizen menjadi produk-produk utamanya, di mana mungkin sebelum-sebelumnya dari SPKLU dari kepemerintahan itu yang mungkin belum fast charging. Dan di sini tuh yang cukup mudah, cepat untuk charging baterainya. Lalu juga fokus pada kota besar, di mana daerah berkembang, pindah ke differentiation fokus saat pasar EV rural tumbuh. Jadi melek akan perkembangan. Jadi sebelum didahului oleh perusahaan lain, Voltizen ini bisa lebih melek seperti
melihat memprediksi apakah akan bertumbuh sehingga mulai langsung mendirikan SPKLU di daerah rural. Nah, untuk Answers Matrix-nya sendiri, yang pertama itu dari penetration, di mana menambah titik SPKLU di mall, kantor, apartemen, promo early adopter, integrasi komunitas dengan EV. Nah, seperti kan yang sambil belanja, bisa sambil nge-charge dulu. Nah, itu bisa menjadi salah satu strategi yang menarik. Lalu juga secara development, seperti ekspansi bertahap ke kota Tier 2, via kemitraan dengan Pemda atau juga dengan bisnis lokal. Lalu juga ada product development, seperti reservasi fast charging, fast charge, bisa juga menyediakan berbagai transaksi melewati e-wallet, ada juga loyalty point, dan juga monitoring energi. Nah, untuk strategi menggunakan framework Vrio, ini juga yang pertama dari value-nya itu ada fast charging dan juga mudah di area mobilitas yang tinggi. Lalu juga secara reality itu kolaborasi dengan panel surya dan aplikasi yang terpadu itu masih langka. Jadi ini bisa menjadi sebuah kesempatan bagi Voltizen untuk menerapkan strategi ini. Lalu juga ada imitability, yaitu perlu capex dan jaringan kemitraan besar untuk meniru. Lalu juga secara organization, tim agile, tech-driven, berorientasi pada sustainability. Nah, untuk secara framework Blue Ocean, itu bisa dengan menciptakan experience charging hijau di kota besar, yaitu dengan membangun ekosistem dan brand sebelum masuk ke daerah. Lalu juga hindari head-to-head dengan pemain besar, buka ruang pasar baru dengan proporsi nilai ramah lingkungan dan terjangkau. Jadi lebih melek dan lebih cepat adaptasi dan memprediksi pertumbuhan dari pasar EV ini sendiri. Nah, untuk secara forecast keuangannya, untuk secara tahun ini 2025 SPKLU-nya itu bisa mungkin 50, di mana secara capex-nya itu 30 M, tiga. Lalu secara pendapatannya itu ada 6.000 M, biaya operasionalnya kurang lebih 4.000, lalu juga depresiasinya 3.000, sehingga EBIT-nya itu masih minus, yaitu minus 673, EHT-nya juga minus, dan arus kasnya itu 2.000 M, sehingga NPV dari 10% itu minus 611 M. Nah, dengan asumsi eh, capex-nya itu 600 juta per SPKLU, di mana biaya operasionalnya itu 66% dari pendapatan, berdasarkan margin bersih 34%, dan depresiasinya itu 10% dari total capex, pajak 22% dari EBIT-nya itu masih nol karena masih negatif, lalu juga arus kasnya itu dihitung dari LT plus depresiasi. Nah, untuk NPV-nya itu dihitung dengan diskonto 10% per tahun. Nah, untuk itu kesimpulannya, Voltizen ini memiliki peluang pertumbuhan hingga 120% per tahun apabila dijalankan dengan strategi yang terstruktur dan realistis. Berdasarkan analisis pastel, tantangan eksternal seperti regulasi dan infrastruktur dapat diatasi melalui pendekatan strategis yang adaptif. Penerapan teori manajemen strategi seperti Porter, Ansoff Matrix, Frio, dan Blue Ocean strategi juga menunjukkan bahwa Voltizen memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan mampu menciptakan ruang pasar baru, meskipun perencanaan keuangan menunjukkan tantangan modal besar di awal, termasuk depresiasi dan beban pajak. Proyeksi proyeksi arus kas operasional yang positif mencerminkan potensi keberlanjutan dan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.